الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosa dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 3 larangan yang hendaknya kita hindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 3 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 3 larangan dalam ibadah sholat tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan sholat tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika kondisi senang, lapang dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit utang atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah sholat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang kurang baik. Sebaliknya Rasulullah SAW memuji seorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar." Seandainya jika mau melaksanakan sholat malam, saling berkata. Setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak lagi tidur di waktu malam, kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan sholat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Kemudian yang kedua, menghususkan sholat tahajud pada malam Jumat atau malam-malam tertentu. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, akan tetapi menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya ataupun sesudahnya. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtas, beliau berkata,
makruh menghususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan solat, karena larangan terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ, sebagaimana kitab Matan Minhajul Abidin, dirumuskan hilangnya kemakruhan menambah satu malam sebelumnya atau sesudahnya. Akan lebih baik lagi jika kita istiqomah dalam mengamalkan solat tahajud, sebab menghususkan solat malam pada malam Jumat saja merupakan kurang baik. Yang ketiga, bertahajud semalaman setiap hari. Meski solat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan salat malam dan juga tertidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan solat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya putus di tengah jalan, apalagi sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Suatu misal sampai menghilangkan atau meninggalkan solat isya atau solat subuh, maka yang demikian ini jelas dilarang. Amalkanlah solat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, lakukanlah amalan-amalan yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misal kita hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amal mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, yang paling istiqomah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 3 larangan dalam mengerjakan solat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, diistiqomahkan dalam melaksanakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah amalan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dimampukan oleh Allah untuk istiqomah dalam mengamalkan amalan ini guna untuk mendapatkan ridhonya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.